Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, masih ingatkah dengan kisah film fenomenal yang berjudul Troy, yang berpusat pada konflik besar antara dua bangsa terkuat pada masa itu, yaitu Yunani dan Troya. Di balik pertemuan dua kerajaan besar ini ada kisah cinta yang tragis, pengkhianatan, dan dendam yang mendalam. Kisah dimulai ketika dua orang pangeran Troya, yaitu Hektor dan adiknya yang bernama Paris, mengunjungi kerajaan Sparta untuk menandai perdamaian antara kedua kerajaan. Di sana ia bertemu dengan Helen, istri dari Raja Sparta yang bernama Menelaus. Paris dan Helen terlibat cinta terlarang. Mereka jatuh cinta dan berencana untuk melarikan diri dari kerajaan Sparta. Maka Helen diculik oleh Paris, membuat Raja Sparta yakni Menelaus ini merasa harga dirinya terhina dan marah. Sparta dan kerajaan Yunani akhirnya menyerbu kerajaan Troya. Maka terjadilah pertempuran epik antara dua pasukan besar ini. Kisah cinta dan intrik yang sama persis seperti film Troy ini ternyata pernah terjadi dalam sejarah dunia nyata di kerajaan Nusantara, yaitu pertempuran besar antara kerajaan Cirebon versus kerajaan Sumedang Larang, yang notabene Raja Kerajaan Cirebon dan Raja Kerajaan Sumedang Larang adalah masih saudara dekat, yaitu sama-sama cicit dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Sebagai saudara, Gesan Ulun dan Pangeran Mas Zainul Arifin berhubungan sangat baik. Suka dan duka mereka lalui bersama dan saling membantu kesusahan satu sama lainnya. Hubungan mereka berdua sangatlah dekat karena mereka sama-sama berguru dan nyantri kepada Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir di Kerajaan Pajang. Gesan Ulun dan Pangeran Mas Zainul Arifin belajar tentang berbagai macam ilmu seperti agama, tata negara, ilmu kanuragan, dan ilmu kesaktian kepada Sultan Hadiwijaya Pajang. Pangeran Mas Zainul Arifin sudah menganggap Gesan Ulun seperti adik kandungnya sendiri. Dalam beberapa kali kesempatan, Pangeran Mas Zainul Arifin seringkali mengalah agar adiknya yang bernama Gesan Ulun ini merasa senang. Begitu juga dengan Gesan Ulun, ia sangat menghormati dan sayang kepada kakaknya ini. Pada suatu hari, mereka sedang berlatih ilmu kanuragan bersama. Ayo, keluarkan semua ilmu kesaktianmu, Rai Gesan Ulun. Buatlah kakakmu ini kalah. Kalau kau bisa menjatuhkanku, maka kau akan aku beri hadiah, ucap Pangeran Mas Zainul Arifin. Dengan tersenyum, Gesan Ulun lalu menjawab, awas Kang Mas, saya tidak akan main-main. Jangan salahkan adikmu ini kalau nanti Kang Mas jatuh terluka ya. Luka pada seorang kesatria adalah sebuah perhiasan yang sangat indah, Rai. Monggo, jangan ragu lagi, jawab Pangeran Mas Zainul Arifin. Terima ini Kang Mas, siap. Setelah berkata demikian, Gesan Ulun kemudian melesat dengan sangat cepat, menyerbu dengan ilmu kesaktian kanuragannya. Mendapatkan serbuan itu dengan sangat sigap, Pangeran Mas Zainul Arifin kemudian menangkis dan menghindar. Kemudian terjadilah pertempuran epik dari kedua pangeran ini. Di saat Gesan Ulun sedang lemah, sebenarnya Pangeran Mas Zainul Arifin bisa saja mendaratkan pukulannya atau tendangannya, namun tidak dia lakukan karena ternyata sang kakak tidak mau membuat adiknya cedera. Beberapa kali kesempatan itu datang, namun tidak juga dimanfaatkan untuk menjatuhkan Gesan Ulun. Sampai akhirnya ketika konsentrasi Pangeran Mas Zainul Arifin buyar karena melihat seorang wanita yang cantik yang menghampiri mereka, membuat Pangeran Cirebon ini lengah. Dan pada saat itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Gesan Ulun, sehingga tendangannya dengan sangat telak bersarang di dada Pangeran Mas Zainul Arifin, yang membuat Pangeran Mas Zainul Arifin terlempar dan terjatuh. Melihat kakaknya terjatuh, Gesan Ulun segera bergegas menghampiri sembari mengulurkan tangan. Ia lalu berkata, maaf Kang Mas, apa Kang Mas gak apa-apa? Saya gak apa-apa Rai, saya mengaku kalah. Ternyata perkembangan ilmu kanuragan Rai sangatlah pesat, ucap Pangeran Mas Zainul Arifin sembari tersenyum. Wanita cantik yang membuat konsentrasi Pangeran Mas Zainul Arifin buyar itu adalah Harisbaya, yang merupakan seorang putri Madura yang mengabdikan diri di Kerajaan Pajang, yang pada saat itu sengaja datang untuk memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Pesona kecantikan dari Harisbaya membuat Pangeran Mas Zainul Arifin jatuh cinta. Sang adik yaitu Gesan Ulun bermaksud menjadi mak comblangnya demi membuat kakaknya ini bahagia. Ia lalu melakukan pendekatan dengan Harisbaya. Namun ada paribahasa Jawa yang mengatakan bahwa witing tresno jalaran soko kulino. Cinta itu datang karena seiring waktu berjalan dan sering bertemu. Begitu juga dengan Gesan Ulun yang awalnya menjadi mak comblang kakaknya, namun rupanya diam-diam Gesan Ulun juga menaruh hati pada Harisbaya. Kedua pangeran muda yang tampan ini rupanya mencintai perempuan yang sama. Harisbaya sendiri ternyata jatuh cinta kepada Gesan Ulun. Ia lebih memilih sang adik yaitu Pangeran Sumedang daripada sang kakak Pangeran Cirebon. Namun kendari demikian, Gesan Ulun tidak sampai hati mengecewakan hati kakaknya. Ia merahasiakan hubungan cintanya dengan Harisbaya. Gesan Ulun mencoba untuk menghilangkan perasaan cintanya ini. Namun, semakin mencoba untuk menghilangkan tetapi semakin kuat cinta itu bersemi. Pertemuan Gesan Ulun dengan Harisbaya di Pajang dalam waktu yang cukup lama.
menurut kisah babat berkisar antara sekitar 5 sampai dengan 6 tahun. Tentunya hal yang wajar jika menimbulkan benih-benih cinta. Sedangkan Pangeran Mas Zainul Arifin berguru di Pajang juga sudah sangat lama, yaitu kurang lebih sekitar 16 tahun. Gesan Ulun menyadari jika ia berlama-lama berguru di Pajang, maka setiap saat harus bertemu dengan Harisbaya, membuat perasaan cintanya semakin kuat. Dan jika hal ini diketahui oleh Pangeran Mas Zainul Arifin, maka tentunya akan mengecewakan hati kakaknya. Maka Gesan Ulun pun mengalah. Ia memutuskan untuk pulang kembali ke kerajaan Sumedang Larang dan dengan perasaan sedih mengubur dalam-dalam perasaan cintanya kepada Harisbaya. Takdir akhirnya memisahkan cinta mereka ketika Gesan Ulun harus kembali ke Sumedang, kemudian menggantikan ayahnya sebagai raja di kerajaan Sumedang Larang. Sementara itu, demi menjaga hubungan baik antara kerajaan Cirebon dengan kerajaan Pajang, maka Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu I menikah dengan putri Sultan Hadiwijaya yang bernama Ratu Mas Pajang dan menjadi raja di Kesultanan Cirebon. Harisbaya merasa sedih dan kecewa serta kesepian, tetapi ia tetap setia menunggu berharap bahwa kekasihnya Gesan Ulun bisa kembali ke Pajang. Namun, sang Pangeran Sumedang ini tidak juga kunjung datang. Bahkan, betapa hancur hatinya ketika mendengar kabar bahwa kekasihnya yakni Gesan Ulun telah menikah dengan Nyimas Sari Hatin, Ratu Cukang Gedeng Waru, yang merupakan putri dari keturunan Prabu Siliwangi Pajajaran yang bernama Raden Hasata atau Sunan Pada. Pada suatu hari, Sultan Hadiwijaya wafat akibat jatuh dari gajah saat menghadapi pemberontakan serbuan pasukan Danang Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan yang mendirikan kerajaan Mataram. Kerajaan Pajang akhirnya bisa dikalahkan oleh Mataram. Pangeran Mas Zainul Arifin, Danang Sutawijaya Mataram, dan seluruh keluarga keraton Pajang menginginkan agar putra bungsu Sultan Hadiwijaya yang bernama Pangeran Benawa I atau Said Abdul Halim menjadi Raja Pajang menggantikan ayahnya. Akan tetapi, keturunan Sultan Trenggono dari Keraton Demak menginginkan agar menantu Sultan Hadiwijaya yaitu Arya Pengiri yang merupakan anak dari Sunan Prawoto atau cucu dari Sultan Trenggono menjadi Raja Pajang menggantikan Sultan Hadiwijaya. Setelah bermusyawarah dan pertimbangan yang matang, maka diputuskan bahwa Arya Pengirilah yang akan memimpin Pajang menggantikan Sultan Hadiwijaya. Sementara itu, Pangeran Benawa I atau Said Abdul Halim diangkat sebagai bupati di wilayah Cipang. Pada saat itu, Panembahan Ratu I Cirebon atau Pangeran Mas Zainul Arifin sudah menjadi menantu Sultan Hadiwijaya, sehingga Arya Pengiri menduga bahwa Panembahan Ratu Cirebon ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan arah masa depan kerajaan Pajang. Pada saat Arya Pengiri masih memegang kendali pemerintahan Pajang, maka untuk meredam gejolak pemberontakan dari Panembahan Ratu I Cirebon yang cenderung mendukung Pangeran Benawa, maka ia memberikan hadiah berupa perempuan cantik yaitu Harisbaya untuk dinikahkan dengan Panembahan Ratu I Cirebon. Dikisahkan pada saat peristiwa ini terjadi, yaitu pada saat Panembahan Ratu I atau Pangeran Mas Zainul Arifin sedang menghadiri upacara pemakaman mertuanya sekaligus gurunya yaitu Sultan Hadiwijaya. Tentunya penawaran emas itu diterima dengan baik oleh Panembahan Ratu I Cirebon karena di dalam hatinya sudah lama menaruh perasaan cinta kepada Harisbaya. Namun apa yang tidak diketahui oleh Arya Pengiri adalah bahwa Harisbaya sudah menjalin hubungan asmara dengan Gesan Ulun. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Panembahan Ratu Cirebon lalu melamar Harisbaya untuk menjadi istrinya yang kedua, dan Harisbaya pun menerimanya dengan harapan bisa hidup tenang dan bahagia. Kita kembali pada kisah tentang Prabu Gesan Ulun. Dikisahkan bahwa dalam pemerintahannya, Prabu Gesan Ulun menerima kunjungan bangsawan petinggi atau abdi raja setingkat bupati yang dipimpin oleh 4 Kandagelante dari bekas wilayah Pakuan Pajajaran yang sudah hancur akibat dikalahkan oleh Kesultanan Banten. Selain memberikan laporan mengenai runtuhnya kerajaan Pakuan Pajajaran, mereka juga memohon kepada Prabu Gesan Ulun untuk melanjutkan kepemimpinan wilayah Pakuan Pajajaran. Mereka kemudian menyerahkan sebuah mahkota emas yang dahulu milik Raja Pakuan Pajajaran yang dikenal dengan nama Mahkota Binokasi, serta perangkat pakaian Raja Pajajaran, dan juga menyerahkan 44 kandalante dan 8 umbul kepada Prabu Gesan Ulun. Tindakan ini menjadi manifestasi yang nyata bahwa Kerajaan Sumedang Larang ditunjuk sebagai penerus garis kekuasaan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Keempat orang punggawa Pajajaran atau Kandagelante tersebut, yang pertama adalah Sang Hyang Hawu yang dikenal dengan nama Eyang Jaya Perkasa. Yang kedua adalah Batara Pancerbuana yang dikenal sebagai Terong Peot. Yang ketiga adalah Dipati Wiradijaya yang disebut Nanggaman. Dan yang keempat adalah Sang Hyang Kondang Hapa. Nah, berdasarkan kejadian ini, maka posisi dan kekuasaan Prabu Gesan Ulun yang menjadi raja Kerajaan Sumedang Larang menjadi semakin kuat. Dia menerima hibah sebagian besar wilayah yang dulunya termasuk wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran.
Jadi, hampir seluruh wilayah di Tatar Sunda kecuali daerah Banten dan Cirebon itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Sumedang Larang. Sementara itu, Raja Pakuan Pajajaran terakhir yaitu Prabu Nusia Mulia atau juga dikenal sebagai Raga Mulia atau Surya Kencana melarikan diri ke Gunung Salak sambil berusaha mengumpulkan kembali kekuatan guna membalas dendam kepada Banten. Namun, sayangnya rencana ini tidak pernah bisa berhasil diwujudkan karena dia wafat sebelum bisa melakukannya. Prabu Gesan Ulun kemudian mengangkat Jayaperkasa sebagai Mahapatih di Kerajaan Sumedang Larang. Seperti halnya Mahapatih Gajah Mada di Kerajaan Majapahit, maka Mahapatih Jayaperkasa yang dikenal sakti mandraguna ini kemudian menggembleng pasukan Sumedang Larang menjadi lebih tangguh dan kuat. Kekuatan militer keprajuritan pasukan Sumedang Larang semakin hari semakin berkembang semakin kuat. Pada suatu hari, Prabu Gesan Ulun berencana melakukan kunjungan kenegaraannya ke Kesultanan Cirebon dalam rangka lobi politik mengingat hubungan Cirebon dengan Banten sangatlah dekat, sementara Banten telah menghancurkan kerajaan Pajajaran dan petinggi Pajajaran sekarang bergabung ke kerajaan Sumedang Larang. Maka kerajaan Sumedang Larang bisa saja suatu saat nanti akan diserbu oleh Kesultanan Banten. Dengan cara kerajaan Sumedang Larang menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Cirebon, harapannya agar Kesultanan Banten tidak berani atau enggan untuk menyerbu kerajaan Sumedang Larang. Prabu Gesan Ulun ditemani oleh Mahapatih Jayaperkasa dan beberapa senopati dan prajurit kerajaan Sumedang Larang berangkat menuju Kesultanan Cirebon. Mereka membawa oleh-oleh khas Sumedang sebagai cindramata persahabatan. Kunjungan persahabatan kedua negara tersebut diterima dengan baik. Sebagai tuan rumah, Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu I Cirebon menjamu tamunya dengan sangat baik. Karena banyak hal yang harus dibicarakan berkaitan dengan politik kerajaan, maka kunjungan kenegaraan ini berlangsung beberapa hari. Di saat inilah Prabu Gesan Ulun bertemu dengan mantan kekasihnya di masa lalu, yaitu Harisbaya yang sekarang sudah menjadi istri kedua Panembahan Ratu I Cirebon. Prabu Gesan Ulun secara diam-diam bertemu dengan Harisbaya dan cinta lama akhirnya bersemi kembali. Kali ini Prabu Gesan Ulun sudah tidak lagi bisa memendam perasaan cintanya dan berencana hendak membawa kabur Harisbaya dari Kesultanan Cirebon. Rencana ini kemudian disampaikan kepada Mahapatih Jayaperkasa. Awalnya Mahapatih Jayaperkasa menolak dan memberikan nasihat kepada Gesan Ulun bahwa menculik istri orang adalah bukan tindakan seorang kesatria dan belum lagi akan membuat konflik yang besar antara dua kerajaan, yaitu kerajaan Cirebon dan kerajaan Sumedang Larang. Namun cinta mereka yang meraja sekian lama sudah membutakan hatinya. Akhirnya Mahapatih Jayaperkasa setuju dengan rencana aneh itu. Di malam harinya ketika Panembahan Ratu I Cirebon sudah tidur, Harisbaya diam-diam menyelinap keluar dari kamarnya dan menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan kemudian mereka kabur dari Kesultanan Cirebon. Besok harinya Kesultanan Cirebon menjadi geger karena hilangnya Harisbaya bersama dengan semua tamu dari kerajaan Sumedang Larang. Maka prediksi sudah jelas dan kuat bahwa Gesan Ulun lah yang membawa kabur Harisbaya. Peristiwa ini tentu saja membuat Panembahan Ratu marah besar. Ia merasa terhina dan ditipu oleh istrinya dan juga oleh saudaranya sendiri. Harga dirinya sebagai seorang suami dan juga seorang raja benar-benar tergadaikan. Kendati demikian, sebagai seorang pemimpin, Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu I Cirebon ini mencoba tetap bersikap bijaksana, tenang dan legowo. Ia kemudian mengutus beberapa orang prajuritnya untuk datang ke Sumedang dalam rangka menjemput kembali Harisbaya. Utusan Cirebon kemudian datang ke Sumedang, namun ditolak oleh Prabu Gesan Ulun. Ia tidak mau mengembalikan Harisbaya. Hal ini tentunya semakin memicu kemarahan Panembahan Ratu Cirebon karena kali ini harga dirinya benar-benar sudah dibuat hancur. Pangeran Mas Zainul Arifin kemudian mempersiapkan 2000 pasukan prajurit Cirebon yang bersenjata lengkap untuk menyerbu kerajaan Sumedang Larang dalam rangka merebut kembali Harisbaya. Maka terjadilah pertempuran besar antara Cirebon dan Sumedang yang berlangsung sangat epik. Pada saat itu usia Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu Cirebon sekitar 38 tahun dan Prabu Gesan Ulun berusia sekitar 27 tahun. Kedua orang raja yang masih cukup muda dan tangguh. Dan adat kesatria pada zaman dulu ketika bertempur, maka rajanya sendiri yang langsung turun ke medan laga, bukan hanya bersembunyi di dalam istana. Maka serbuan pasukan Cirebon dipimpin langsung oleh Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu I Cirebon. Sementara itu di kubu lawan, Prabu Gesan Ulun juga langsung turun tangan memimpin pasukan Sumedang Larang dalam rangka menyambut serbuan pasukan Cirebon. Pertempuran epik pun berlangsung sekian lama yang membuat berjatuhan korban dari kedua belah pihak. Dari kejauhan, Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu I melihat Prabu Gesan Ulun. Maka ia meminta Patih Cirebon dan pengawal penjaga raja untuk melindunginya bergerak menuju ke dekat Gesan Ulun. "Ini adalah masalah pribadi saya dengan Gesan Ulun. Paman Patih, siapkan pasukan.
bawa saya menuju ke sana, ucap Panembahan Ratu. Melihat Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu 1 Cirebon bergerak menuju ke arahnya, maka Prabu Gesan Ulun memberikan aba-aba agar pasukannya memberikan jalan dan tidak mengganggu mereka. Di tengah pertempuran yang berkecambuk, kemudian mereka saling berhadapan. Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu Cirebon kemudian berteriak, "Rai Mas Gesan Ulun, apa yang kau lakukan, Rai? Inikah balasan yang engkau berikan kepadaku? Aku gak percaya engkau tega mengkhianatiku seperti ini, Rai." Tubuh Prabu Gesan Ulun bergetar begitu hebat. Ia lalu merapatkan kedua telapak tangannya dan bersimpuh hormat sembari berkata, "Maafkan saya, Kang Mas. Aku telah mengkhianatimu. Aku bukanlah seorang saudara yang baik. Rasa cintaku kepada Harisbaya telah membutakan nuraniku dan membuat aku melakukan pengkhianatan ini, Kang Mas," ucap Prabu Gesan Ulun dengan sangat sedih. "Bangun, Rai, lawan aku. Kita selesaikan masalah pribadi kita ini. Kita bertempur 1 lawan 1 sampai satu di antara kita berpulang ke alam baka. Yang lain jangan memisahkan atau ikut campur," jawab Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu 1 Cirebon. Setelah berkata demikian, Panembahan Ratu 1 Cirebon kemudian bergerak menyerbu dengan jurus-jurus andalannya. Prabu Gesan Ulun tidak tinggal diam. Dengan sigap ia bangkit berdiri dan melakukan perlawanan. Terjadilah pertempuran sengit antara dua pangeran murid Sultan Hadiwijaya Pajang ini. Namun kali ini Panembahan Ratu Cirebon benar-benar serius dan tidak main-main lagi. Ia mengeluarkan seluruh ilmu kanuraganya yang telah didapatkan dari gurunya, yaitu Sultan Hadiwijaya Pajang. Mengingat Panembahan Ratu 1 Cirebon ini berguru lebih lama daripada Gesan Ulun, tentunya banyak ilmu yang telah dipelajari dari gurunya daripada Gesan Ulun. Dan benar saja hal ini membuat Prabu Gesan Ulun terdesak kewalahan. Mahapatih Jaya Perkasa yang melihat Gesan Ulun dalam bahaya dan terdesak segera bertindak membantu. Mahapatih Jaya Perkasa kemudian melesat menyerbu ke arah Pangeran Mas Zainul Arifin. Tentunya hal ini membuat Mahapatih Cirebon menjadi murka. "Wahai mantan patih Pajajaran yang kabur, akulah lawanmu. Janganlah engkau mengusik Gusti Panembahan Ratu. Wahai Patih Jaya Perkasa, dulu Sultan Maulana Yusuf Banten telah mengalahkanmu. Sekarang aku Patih Cirebon yang akan mewakili Banten untuk mengalahkanmu," ucap Patih Cirebon. Kemudian ia melesat dan memberikan serbuan kepada Mahapatih Jaya Perkasa. Patih Kerajaan Cirebon dan Patih Kerajaan Sumedang Larang ini keduanya sama-sama sakti dan mengeluarkan ilmu kesaktiannya masing-masing. Patih Jaya Perkasa mengeluarkan ilmu Linggayoni yang dipelajarinya bersama Prabu Surya Kencana Pajajaran. Kekuatan bangsa gaib yang dahsyat muncul. Namun yang dilawan adalah Patih Cirebon dengan ilmu hikmah aliran putih agama Islam yang energinya mampu menghalau kekuatan bangsa gaib tersebut. Rupanya kesaktian Patih Cirebon ini lebih unggul dan membuat Patih Jaya Perkasa tak berdaya dan akhirnya gugur di medan laga. Melihat Mahapatih Sumedang Larang telah gugur, tentunya membuat mental pasukan Sumedang Larang semakin jatuh. Pasukan Sumedang Larang kemudian semakin terdesak oleh pasukan Cirebon. Begitu juga dengan Prabu Gesan Ulun yang melihat Mahapatih tumpuan kepercayaan Kerajaan Sumedang Larang telah gugur, maka membuatnya semakin tidak percaya diri. Prabu Gesan Ulun terdesak jatuh bangun menghadapi serbuan ilmu kanuragan dari Panembahan Ratu Cirebon. Keris Sanghyang Naga yang dipegang oleh Panembahan Ratu Cirebon, warisan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, berkelebat ke kanan dan ke kiri seperti kilat yang ditiup oleh angin. Di saat Gesan Ulun lengah dan terjatuh, tiba-tiba serbuan keris Sanghyang Naga begitu cepat mengarah kepadanya. Tentu saja ia sudah tidak bisa menghindar lagi. Maka Prabu Gesan Ulun pun pasrah dan menutup matanya. Namun rupanya Panembahan Ratu Cirebon tidak sampai hati untuk menghabisi nyawa saudaranya ini. Gerakannya kemudian ditahan dan tidak jadi menghujamkan keris saktinya ini. "Apa yang kau lakukan, Kang Mas? Kenapa engkau tidak menghabisiku? Aku telah berbuat salah kepadamu. Aku ikhlas jika harus wafat di tanganmu, Kang Mas. Ayo Kang Mas, teruskan. Izinkan aku gugur sebagai kesatria," ucap Gesan Ulun. "Pegotana gulu gajah, beli bakal pegot tali seduluran." Artinya, putuskanlah leher gajah yang kuat, tetapi tidak akan memutuskan tali persaudaraan. "Tega ing sehate, beli tega ing sakite. Tega ning sakite, beli tega ning patine. Ikuh arane sedulur. Tega di saat sehatnya, tidak tega di saat sakitnya. Tega di saat sakitnya, tidak tega di saat matinya. Itulah namanya saudara." Rai Mas Gesan Ulun dan saya sama-sama cicit dari Rama Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kita ini saudara. Kalau saya membuatmu wafat, maka kalau suatu saat nanti di alam baka ketika aku dipertemukan dengan Rama Kanjeng Sunan Gunung Jati, lalu apa yang akan saya katakan? Panembahan Ratu 1 kemudian melanjutkan ucapannya sembari berteriak, "Semua pasukan berhenti bertempur. Raja kalian sekarang ada di tangan saya. Cukuplah. Sudah banyak korban yang jatuh, jangan sampai bertambah lagi." Mendengar teriakan Pangeran Mas Zainul Arifin, semua pasukan yang sedang bertempur kemudian berhenti dan mengatur jarak mereka dengan lawannya. "Dengarkanlah, wahai Rai Mas Gesan Ulun dan segenap pasukan Sumedang Larang, bahwa aku, Panembahan Ratu Cirebon,
Pangeran Mas Zainul Arifin, pemimpin Kesultanan Cirebon, telah memaafkanmu. Cinta tidak bisa dipaksakan dan aku akan mentalak istriku Harisbaya untuk engkau nikahi. Cukuplah sudah pertempuran ini, jangan memakan banyak orang yang tak berdosa lagi, ucap Pangeran Mas Zainul Arifin. Aku, Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun, penguasa Kerajaan Sumedang Larang, memerintahkan semua pasukan Sumedang Larang untuk mundur. Dan dengan ini saya meminta maaf dan bersedia membayar talak yang telah dikeluarkan oleh Kang Mas Pangeran Zainul Arifin berupa tanah di wilayah Sindangkasih. Wilayah Sindangkasih sekarang bernama Kabupaten Majalengka. Akhirnya perjanjian damai telah disepakati. Pangeran Mas Zainul Arifin kemudian mentalak istri keduanya yang bernama Harisbaya, dan Prabu Gesan Ulun membayar talak tersebut dengan memberikan tanah di Sindangkasih yang sekarang bernama Kabupaten Majalengka menjadi wilayah bagian kekuasaan Cirebon. Kendati sudah berdamai dengan Cirebon, namun Prabu Gesan Ulun tetap merasa khawatir jika suatu saat nanti Cirebon atau Banten akan menyerbu kerajaannya. Maka ia kemudian memutuskan untuk memindahkan Kerajaan Sumedang Larang ke daerah Dayeuh Luhur. Prabu Gesan Ulun kemudian menikah dengan Harisbaya dan memiliki anak bernama Pangeran Arya Surya Diwangsa yang kelak akan menggantikan Gesan Ulun menjadi raja di Kerajaan Sumedang Larang. Saya akan menjelaskan tentang silsilah hubungan keluarga antara Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Sumedang Larang. Silsilah Kerajaan Sumedang Larang. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyimas Ratna Babadan, memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah Pangeran Trusmi, yang kedua adalah Ratu Martasari. Ratu Martasari kemudian menikah dengan Raden Kusen atau Pangeran Pamalakaran atau Adipati Terung atau Arya Abdillah yang merupakan Panglima Majapahit keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Mereka mempunyai anak bernama Pangeran Kusumadinata atau Pangeran Santri. Pangeran Santri kemudian menikah dengan Ratu Kerajaan Sumedang Larang yang bernama Ratu Pucuk Umun atau Nyimas Ratu Inten Dewata atau Pangeran Istri. Mereka punya anak bernama Gesan Ulun. Maka Gesan Ulun sang penguasa Kerajaan Sumedang Larang adalah cicit dari Sunan Gunung Jati. Silsilah Kerajaan Cirebon. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyimas Tepasari, memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Nyimas Wulung Ayu, yang kedua bernama Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean. Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean menikah dengan Ratu Nyawa, seorang putri dari Kerajaan Demak atau anak dari Raden Fatah, memiliki 6 orang anak. Yang pertama bernama Pangeran Kesatrian, yang kedua bernama Pangeran Angkawijaya atau Panembahan Losari, yang ketiga bernama Pangeran Sedang Kemuning atau Pangeran Suwarga, yang keempat bernama Ratu Bagus, yang kelima bernama Ratu Mastuban, dan yang keenam bernama Pangeran Raju. Putra mereka yang ketiga yaitu Pangeran Sedang Kemuning kemudian menikah dengan Ratu Nawati Rarasa atau Ratu Wanawati Raras, memiliki anak bernama Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu I Cirebon. Maka penguasa Kesultanan Cirebon Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu I Cirebon adalah cicit dari Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu, Gesan Ulun dan Pangeran Mas Zainul Arifin adalah sama-sama cicit dari Sunan Gunung Jati. Mungkin demikian saja ulasan pada kesempatan video kali ini. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.